Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa bersyukur bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada sukacita, amin. Gimana kabarnya? Masih luar biasa, dahsyat dan mantap? Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Saya percaya kita masih diberikan sukacita yang luar biasa dari Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita bulan ini yaitu menikmati kasih karunia-Nya. Sama-sama bilang menikmati kasih karunia-Nya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia itu merupakan anugerah, pemberian dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Baik itu hidup kekal, yaitu keselamatan, maupun berkat-berkatnya yang kita terima, yang kita nikmati hari ini. Ya, jadi kasih karunia itu komplit, keselamatan kekal dan juga berkat yang kita terima. Ya, saat ini kita akan belajar bagaimana ciri ya, seorang yang menikmati kasih karunia Tuhan. Sebagai orang percaya seharusnya ciri ini ada dalam setiap kita. Ya, karena kita adalah orang percaya, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Menikmati kasih karunia Tuhan artinya menikmati karya keselamatan yang telah kita terima melalui iman. Jadi menikmati kasih karunia itu merupakan anugerah pemberian Allah, anugerah keselamatan yang kita terima melalui iman di dalam Yesus Kristus. Keselamatan kekal itu belum nyata, saudara. Kenapa? Karena hari ini kita masih hidup di dalam daging ini. Dalam tubuh yang fana. Kita masih di bumi ini. Belum di sorga. 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata, saudara-saudara yang kasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata. Apa keadaan kita kelak? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kita ini di dalam iman anak-anak Allah, tetapi belum nyata keadaan yang sebenarnya. Ya, itu kita terima, kita percaya dengan iman. Tetapi walaupun masih di bumi, suasana sorga itu dapat kita nikmati. Amin, saudara. Walaupun kita masih di bumi karena kasih karunia Tuhan yang kita percayai melalui iman, maka suasana sorga itu bisa kita nikmati. Sebab Yesus mengajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Suasana sorga bisa ada di bumi karena kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup kita. Karena kita masih hidup di dalam daging, saudara. Kita belum mengenakan tubuh kemuliaan seperti Kristus. Maka pagi ini saya ingin sharing beberapa poin buat setiap kita. Sehingga kita dapat mengukur, kita dapat melihat apakah kita sungguh-sungguh menikmati kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, ciri yang pertama, saudara, ini saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Mari kita lihat sama-sama. Filipi 4 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, yang kukasihi, dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Poin pertama, atau ciri pertama dari orang yang menikmati kasih karunia Tuhan, yaitu orang itu dapat berdiri teguh di dalam Tuhan.
Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi mengingatkan mereka agar berdiri teguh di dalam Tuhan. Mengapa harus berdiri teguh di dalam Tuhan? Karena kita masih hidup di dalam daging. Kita belum mengenakan tubuh kemuliaan. Keinginan daging kita bisa menyeret kita untuk hidup di dalam dosa, untuk berbuat dosa. Sehingga kita tidak dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Kita tidak dapat menikmati kasih karunia-Nya. Waktu dosa mengakhiri seseorang, hidupnya bukan bahagia, melainkan sengsara. Ada intimidasi, ada rasa ketakutan. Hidupnya tidak bahagia, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Yang ada apa? Kebencian, amarah, sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Nggak bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus hidup berdiri teguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi untuk mereka harus berdiri teguh dalam Tuhan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya agar dapat berdiri teguh dalam Tuhan? Amen. Bagaimana caranya supaya kita bisa berdiri teguh dalam Tuhan sehingga kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan itu? Hanya dengan cara mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara ingin berdiri teguh di dalam Tuhan. Saudara dan saya ingin menikmati kasih karunia Tuhan. Kita harus belajar mau mendengar, mau membaca firman Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu. Sehingga kita bisa menikmati. Kalau cuma membaca saja, saudara, semestinya ini satu paket, membaca, mendengar, merenungkan, melakukan ini satu paket. Saudara. Kalau cuma membaca saja tidak cukup, saudara. Kadang apa yang kita baca kita tidak mengerti. Makanya perlu mendengar penjelasan dari orang yang mengerti, yang paham. Itu sebabnya ada orang yang memiliki karunia rasul. Tuhan kasih karunia rasul, Tuhan kasih karunia nabi, Tuhan kasih karunia gembala, Tuhan kasih karunia guru. Untuk apa? Untuk memperlengkapi kita. Memperlengkapi orang-orang kudusnya Tuhan. Memperlengkapi gerejanya. Yang merupakan tubuh Kristus itu sendiri. Saudara, kalau hanya membaca saja, nggak cukup. Kenapa kadang-kadang kita tidak ngerti? Saudara masih ingat kisah tentang seorang dari Ethiopia, seorang sida-sida dalam kisah 8 ayat 26-39. Tapi saudara nanti baca di rumah, saya cuma baca ayat yang ke-30, saudara. Dan 31. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Saudara, ini kisah cerita daripada seorang sida-sida, saudara, yang dari Ethiopia, dia pergi ke Yerusalem beribadah. Dan dia pulang sambil dalam perjalanan dia baca kitab Yesaya. Tetapi waktu dia membaca, dia tidak ngerti. Makanya malaikat Tuhan mengutus Filipus untuk berjumpa dengan sida-sida ini. Dia katakan, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Ayat 36 dia berkata demikian. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu sida-sida itu berkata, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Saudara, jadi saudara, jangan sampai kita punya pola pikir, oh ya membaca saja. Membaca kurang tidak cukup. Kadang-kadang tidak mengerti. Makanya saudara perlu pengajaran. Waktu ada
pemuridan, saudara, mari kita sama-sama ikut. Berulang-ulang kali nggak apa-apa, karena firman itu harus berulang-ulang. Tanpa diulang-ulang, saudara, susah kita mengingatnya. Jadi bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh? Yang pertama, membaca firman Tuhan. Mendengarkan. Ya, ini yang digalakan sekarang di New Life, supaya semua kita membaca, mendengarkan firman Tuhan. Ada yang menjelaskan buat kita, supaya kita bisa berdiri teguh. Seperti sida-sida ini, waktu dia baca firman, dia nggak ngerti. Sampai muncul Filipus yang menjelaskan tentang keselamatan yang dia baca. Lalu dia menjadi percaya dan dibaptis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, maka akan muncul apa? Iman. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu, saudara, firman perlu ada dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Baca, dengarkan. Makanya jangan pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, karena di sana ada firman yang disampaikan. Baik ibadah minggu, ada NLC, ada FC, ada doa malam, ada pemuridan. Kita ikuti supaya apa? Supaya firman itu makin hari makin berakar di dalam kita. Itu yang membuat kita hidup kuat. Ketika ada masalah, ada pencobaan, ada persoalan, ada firman yang mengingatkan kita. Sehingga kita bisa berdiri teguh dalam segala keadaan. Itu caranya untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Ya. Tanpa firman dalam hidup kita, kita akan rapuh. Kita tidak dapat berdiri teguh. Tanpa firman dalam hidup kita, kita tidak akan kuat menghadapi hari-hari kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkan kita mau belajar firman. Biarlah kita mau merenungkan firman. Biarlah kita mau mendengarkan firman. Buka hati kita. Supaya firman itu bekerja dengan caranya yang ajaib dalam hati kita. Sehingga kita kuat. Salah satu ciri orang yang hidup menikmati kasih karunia Tuhan, dia dapat berdiri teguh di dalam Tuhan. Makanya, saudaraku, Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 47, orang yang mendengar firman itu dikatakan begini. Lukas 6 ayat 47 dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakan. Saudara, waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita melakukan firman Tuhan, Yesus memberi perumpamaan bahwa orang itu sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas dasar yang kuat, di atas batu yang kuat. Waktu ada badai, waktu ada masalah, rumah itu tetap berdiri teguh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya kita butuh firman sekali lagi. Butuh firman supaya kita bisa berdiri teguh. Saudara, rumah yang bagus, yang cantik, kalau dasarnya tidak kuat, akan mudah roboh. Tapi kalau dasarnya kuat, fondasinya kuat, bangunan rumah itu akan kokoh. Sama
dengan kehidupan kekristenan kita. Kita tidak dapat menikmati kasih karunia Tuhan kalau dasar kita nggak kuat. Kalau mau dasar kita kuat, mau kita tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan, perlu firman dalam hidup kita. Amin. Bilang sama diri saudara, aku perlu firman. Hanya firman yang bisa membuat kita kokoh di dalam Tuhan. Sehingga sekalipun ada badai, ada persoalan, kita akan tetap kuat. Saudara, firman itu kalau dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan begini. 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya saudara, Timotius bisa dipakai Tuhan luar biasa, menolong Paulus dalam pelayanannya, karena dia dari kecil sudah mengenal kitab suci, sudah mengenal firman Tuhan. Artinya orang-orang yang berdiri teguh dalam Tuhanlah yang dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang merenungkan firman siang dan malam, mereka lah yang bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Kalau kita tidak teguh di dalam Tuhan, begitu ada pengajaran, ada keadaan yang menyedihkan, situasi sulit, tekanan, pencobaan, mudah seseorang itu lari dan meninggalkan Kristus. Tapi kalau dia ada firman dalam hidupnya, dia akan menjadi kuat. Waktu firman diajarkan, kadang-kadang hati kita menolak karena daging kita tidak menerima. Mungkin firman itu sedang menegur kita. Tapi karena kita percaya firman, kita mau buka hati, kita mau menerima dan melakukannya. Itu akan membuat kita kuat, teguh berdiri. Amin, saudara. Oleh sebab itu jangan pernah bosan ketika diajari firman Tuhan. Jangan pernah bosan ibadah tiap minggu. Jangan pernah bosan NLC. Jangan pernah bosan doa malam. Jangan pernah bosan ikuti pemuritan. Walaupun sudah berulang-ulang, tetap ikuti. Kenapa? Karena itu akan membuat kita teguh berdiri di dalam Tuhan. Karena dengan cara itu kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Kenapa dalam firman ada pengajaran, ada didikan, sehingga kita kuat. Saudara, hidup tanpa didikan, saudara, di dalam kebenaran firman, orang akan menjadi liar. Makanya nggak heran banyak orang yang hidup tanpa firman, hidupnya asal-asalan, suka-suka. Kita butuh firman. Karena waktu kita ngikut, saudara, ada rema yang baru. Sekalipun firman Tuhan itu berulang-ulang kita dengar, tapi setiap kita dengar, kalau kita percaya, Roh Kudus itu bisa memberikan rema yang berulang-ulang, walaupun hanya satu ayat. Itu sebabnya jangan bosan-bosan untuk beribadah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bilang pada diri saudara, saya tidak mau bosan untuk dengar firman Tuhan. Supaya kita bisa berdiri teguh, saudara. Hari-hari ini banyak kesusahan yang dialami. Sehingga orang tidak bisa menerima kasih karunia, tidak bisa menikmati kasih karunia. Tapi kalau ada firman dalam hidupnya, segala keadaan apapun, dia bisa menikmatinya. Berdiri teguh. Kenapa? Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Kenapa kita harus ada firman? Firman itu kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya.
pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, serta seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah sendiri. Makanya kita jangan bosan-bosan baca, jangan bosan-bosan renungkan, jangan bosan-bosan dengar firman Tuhan setiap hari. Gereja kita tidak bosan-bosannya. Supaya setiap orang itu dengar firman. Mau doa pagi ada firman, ibadah minggu, NLCI, doa malam, semuanya ada firman. Supaya apa? Supaya kita makin kuat di dalam Tuhan. Kita makin teguh berdiri. Perlu bertekun. Kolose 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetapi tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kolose 1 ayat 23 ya. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil, saudara. Jangan mau digeser dari apa kata firman. Saudara, kita betul-betul harus mempercayai firman. Kita harus betul-betul hidupi firman. Itu artinya kita mau menikmati kasih karunia Tuhan. Tanpa firman dalam hidup kita, kita tidak bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Kolose 2 ayat 7 katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di dalam firman, berakar di dalam Tuhan. Teguh di dalam Tuhan itu hanya ada karena ada firman yang terus bekerja dalam hidup kita. Yang mengingatkan kita ketika dalam masalah, firman datang menguatkan kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sekali lagi perlu firman. Supaya kita tidak goyah. Kenapa, saudara? Hari-hari ini, saudara, kalau kita tidak ada firman dalam hidup kita, kita akan mudah tertipu. Oleh apa? Oleh tipu muslihat iblis. Tapi kalau ada firman dalam hidup kita, kita tahu kebenaran itu. Dengan ada firman dalam hidup kita, kita tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan. Kita akan kuat. Kita tidak akan mungkin melalui jalan yang salah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Filipi 4 ayat 12 berkata begini. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Paulus menyadari betul, saudara. Dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan, dia tahu apa itu kelaparan, dia tahu apa itu artinya kenyang, saudara. Saudara, hanya orang yang bisa ada firman di dalam hidupnya, yang bisa bertahan, yang bisa berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Hanya firman. Saudara, waktu seseorang mungkin dalam kelimpahan, oh oke-oke saja. Tapi banyak orang akan lari dari Tuhan ketika dia dalam kekurangan, ketika dia lapar. Tetapi waktu ada firman dalam hidupnya, dia tahu bahwa itu hanya sementara. Kekurangan, kelaparan, itu hanya sementara, saudara. Firman Tuhan mengajarkan itu hanya sementara, nggak selamanya. Setelah itu, saudara, ketika ada firman dalam hidup kita, kita berdiri teguh, kita akan masuk kepada kekekalan. Dan kelaparan,
kekurangan itu tidak ada lagi setelah kita masuk di dalam kekal. Setelah kita mengenakan kemuliaan, tubuh kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, hanya ada firman yang bisa membuat kita kuat. Kita berdiri teguh. Jadi kalau kita lihat, Paulus bisa berdiri teguh. Paulus dapat bisa bertahan ketika dianiaya, ketika di dalam penjara, difitnah dan lain sebagainya, dia bisa bertahan. Dilemparin batu. Karena dia bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena ada firman dalam hidupnya. Ada Kristus dalam hidupnya. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah jemu-jemu sekali lagi. Untuk dengar firman Tuhan. Untuk baca firman Tuhan. Untuk renungkan firman Tuhan. Dan praktekkan. Lakukan itu. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa jemaat Makedonia itu dikatakan sangat miskin? Atau kita baca ayatnya, saudara. 2 Korintus 8 ayat pertama dikatakan begini, saudara. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5, saya bacakan bagi saudara. Dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerahan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Jemaat Makedonia itu miskin. Jemaat Makedonia itu cobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tapi sukacita mereka meluap. Mereka memberi lebih banyak dari apa yang diharapkan. Kenapa, saudara? Karena ada firman dalam hidup mereka. Paulus menyampaikan kebenaran firman. Mereka menghargai kasih karunia Allah. Mereka hidup dalam kasih karunia Allah itu. Mereka menikmati kasih karunia Allah. Sehingga kemiskinan, penderitaan yang mereka alami tidak menghalangi mereka untuk tetap menjadi berkat. Itu artinya mereka teguh berdiri di dalam Kristus. Saya percaya waktu kita teguh berdiri dalam Kristus, ada firman dalam hidup kita, kita akan bisa melakukan seperti apa yang dialami jemaat Makedonia. Kita bisa memberi dalam segala keadaan. Saudara, oleh sebab itu, kalau kita mau menikmati kasih karunia Tuhan, yang pertama, saudara, cirinya adalah berdiri teguh. Waktu ada persoalan, kita tetap berdiri teguh. Itu artinya saudara dan saya sedang menikmati kasih karunia Tuhan. Yang kedua, saudara, ciri yang kedua, orang yang menikmati kasih karunia Tuhan, itu dapat bersukacita senantiasa. Saya ambil ayatnya Filipi 4 ayat 4 dikatakan begini, saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Keren ayat ini ya. Jadi yang kedua, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan di dalam kekayaan kita. Bukan di dalam kelimpahan kita, tapi dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukti bahwa kita menikmati kasih karunia Tuhan, salah satunya adalah sukacita dalam diri kita. Orang yang selalu bersukacita adalah orang yang bahagia. Hatinya selalu gembira. Hatinya selalu melimpah dengan syukur, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Itu buktinya bahwa kita sedang bersukacita senantiasa. Sukacitanya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sukacita yang dia terima tidak dipengaruhi oleh keadaan, tetapi karena menyadari akan karya kasih karunia Allah yang sangat besar dalam hidupnya. Sama dengan jemaat Makedonia yang kita baca tadi. Kasih karunia yang dia rasakan, yang dia terima dari Tuhan, tidak menghalangi mereka untuk giat dalam memberi
persembahan. Ada sukacita yang meluap dalam hati mereka. Kalau kita kehilangan sukacita dalam hidup ini, itu artinya kita tidak dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Kita tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Makanya harus ada sukacita dalam hidup ini. Dalam segala keadaan. Bukan karena kita kelimpahan, tapi karena Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhan. Waktu hati seseorang penuh dengan sukacita, waktu hatinya gembira, maka saudara, ilmu kedokteran bilang imunnya itu akan meningkat, menjadi sehat, tubuhnya menjadi kuat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Makanya saudara, hiduplah bersukacita senantiasa. Ayah beri senyumnya yang paling manis. Itu artinya saudara sedang bersukacita pagi ini. Amin. Bersukacita. Jangan karena penderitaan, ada kesengsaraan, ada tekanan hidup, lalu kita hilang sukacita. Kita kalau hilang sukacita dalam hidup kita, sama pastikan bahwa kita tidak sedang menikmati kasih karunia Tuhan. Nikmati kasih karunia Tuhan itu dengan sukacita. Memang sukar, saudara. Ada banyak orang bisa bersukacita ketika di dalam kelimpahan. Tapi bersukacita dalam kekurangan itu, dalam tekanan itu agak sulit, saudara. Tetapi faktanya, kebenarannya, saudara, bisa. Orang yang dalam tekanan itu bisa bersukacita. Orang dalam kesengsaraan itu bisa bersukacita karena Tuhan. Rasul Paulus, kalau kita lihat, saudara, dalam Kisah 16 ayat 15 dikatakan. Ini ceritanya ketika Paulus di penjara, saudara, di Filipi. Ya. Kisah 16 ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, di tengah-tengah tekanan, penderitaan yang dialami di penjara, dan saudara baca kisah ini, saudara, Paulus itu di penjara, di Filipi, di tengah-tengah penjara itu. Beberapa penjaga menjagai mereka, karena Injil yang dia beritakan. Saudara, tetapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah belenggu, dia masih bisa memuji Tuhan. Dia masih bisa memuliakan Tuhan. Dia masih bisa berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, ada sukacita di tengah-tengah tekanan penderitaan. Jangan sampai kita kehilangan sukacita karena tekanan, karena penderitaan, karena masalah yang kita hadapi. Tapi berdoalah seperti Paulus. Bersukacitalah dengan mengucapkan syukur, dengan nyanyian rohani. Kenapa? Karena itu akan melegakan hati kita, akan memberikan kekuatan pada kita. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu akan memberikan kekuatan. Kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Jadi ciri yang kedua, orang yang menikmati kasih karunia Tuhan, dia dapat bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tidak peduli keadaan apapun, penderitaan apapun, sengsara apapun, dia bisa tetap bersukacita. Karena Tuhan. Bukan karena harta, bukan karena kekayaannya, bukan karena dia sehat, bukan karena dia hidup dalam kelimpahan, bukan karena keluarganya baik. Bukan. Tapi karena Tuhan.
Orang yang bersuka cita karena Tuhan, tidak peduli mau dia dalam kelimpahan, mau dia dalam kekurangan, dia mau dalam belenggu, tekanan, dan lain sebagainya. Dia tetap berkata, Tuhan baik. Dia masih bisa tersenyum, masih hatinya bergembira. Kenapa? Karena kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan itu tidak sebanding dengan apa yang akan dia terima kelak. Tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami. Karena kasih karunia Tuhan itu adalah hidup kekal. Penderitaan yang kita alami di dunia ini sementara. Sekali lagi, sementara. Setelah itu kita akan menerima hidup kekal, saudara. Hidup dalam kemuliaan. Nggak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi sengsara, nggak ada lagi belenggu. Yang ada sukacita. Oleh sebab itu, saudara, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Stefanus, saudara, kita tahu bagaimana Stefanus ketika dia dirajam batu, ketika dia dilempari batu, dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia memberkati. Kisah Rasul pasal 7 ayat 59 dikatakan begini. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, Stefanus dilempari batu, saudara. Tapi dia melepaskan pengampunan. Dia berdoa memberkati orang-orang yang melempari dia. Kenapa? Karena dia bisa bersuka cita, merasakan kasih Allah dalam hidupnya. Saudara, kita harus bisa mengucap syukur. Bisa bergembira karena Tuhan. Bisa bersuka cita karena Tuhan. Bisa memberkati orang karena Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi ciri kedua orang yang menikmati karunia-Nya adalah bersuka cita. Senantiasa karena Tuhan. Amin. Bilang, aku mau bersuka cita karena Tuhan. Bersuka cita karena Tuhan. Ya. Bukan karena kekayaan, bukan karena kelimpahan, bukan karena keluarga kita baik, bukan karena lain-lain, tapi karena Tuhan. Itu adalah ciri yang kedua yang bisa saya bagikan buat kita, bahwa kalau kita menikmati kasih karunia dalam Tuhan, artinya kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, saya ambil dari Filipi 4 ayat 5. Dikatakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi yang ketiga, poin yang ketiga, orang yang menikmati kasih karunia Tuhan itu, hatinya itu baik. Orang yang baik hati akan terlihat melalui perbuatannya. Kebaikan hati tidak dapat ditersembunyikan, saudara. Tidak bisa ditutupi. Jemaat Makedonia tidak dapat menahan kebaikan hati mereka. Walaupun mereka sangat miskin, tetapi mereka telah memberi lebih banyak dari kekurangan mereka. Dengan perbuatan baik yang kita tampilkan, orang akan mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang Kristen. Makanya saudara, dulu saya masih ingat, waktu saya masih bekerja di Singapura, saudara. Ada satu anak, dia orang Sunda. Waktu dia lihat saya ngomong dengan dia langsung bilang, saudara, "Bapak orang Kristen ya?" Dan seringkali saya alami itu. Kenapa? Orang lihat, waktu kita berbuat baik sama orang, orang bisa rasakan ini orang Kristen. Makanya Paulus bilang kepada jemaat Filipi, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Kebaikan hati kita nggak dapat tutupin, nyata. Apa yang ada dalam hati ini keluar. Makanya saudara, orang yang menikmati kasih karunia Tuhan, itu hatinya baik. Kalau hatinya nggak baik, saudara, dia nggak bisa menikmati kasih karunia Tuhan.
Makanya kita harus jaga hati kita ini, saudara. Jaga hati kita ini. Karena Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita ini. Orang Kristen itu selalu identik dengan kebaikan hati. Kebaikan hati akan terlihat saat kita dibenci, saudara. Saat kita difitnah, saat kita disakiti, saat kita salah mengerti, apakah kita masih tetap baik hati? Seringkali kita mudah berkata, oh, baik hati. Tapi waktu kita difitnah, waktu kita disakiti, waktu kita dibenci orang, waktu kita disalah mengerti orang, apakah kita masih bisa berbuat baik? Apakah hati kita ini masih baik? Jaga hati kita. Yesus berkata di dalam Lukas 6 ayat 32, saudara. Kita lihat Lukas 6 ayat 32. Dikatakan begini, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Artinya, saudara, kita harus bisa berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Seperti Kristus terhadap kita. Kita ini orang jahat, orang berdosa, orang yang nggak layak. Tapi kebaikan hatinya, kasih karunia-Nya, Dia berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu kita harus belajar seperti Kristus. Belajar seperti Stefanus yang dilempari watu, dia mengampuni, memberkati mereka. Dan jarang seringkali kita disakiti, kita pingin balas. Bahkan lebih jahat lagi. Tapi hari ini, kalau saudara dan saya mau menikmati kasih karunia Tuhan, milikilah hati yang baik. Milikilah hati yang mau mengampuni, mau memaafkan, tidak dendam. Maka damai sejahtera Allah itu akan mengalir dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya itu akan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amsal 22 ayat 9 berkata, orang yang baik hati akan diberkati. Boleh tampilkan ini. Amsal 22 ayat 9 dikatakan begini. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saudara, orang yang baik hati akan diberkati. Orang yang baik hati itu membagi rezekinya dengan orang miskin. Saudara, waktu hati kita baik, hati kita tulus, hati kita murni di hadapan Tuhan, hati kita suka membagi dengan orang lain, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin, saudara. Bahkan saudara, surat Paulus kepada Titus untuk memilih penatua-penatua, itu dia punya syarat salah satu baik hati. Titus 2 ayat 5 dikatakan hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Saudara, ketika Paulus ingin mengutus Titus, dia sampaikan ke Titus, ketika kamu mau pilih penatua, pilih orang yang baik hati. Penting sekali baik hati ini, saudara. Kalau kita baik hati ini seringkali orang kalau baik sama kita baik sama orang. Tapi kalau orang jahat sama kita, rasanya pingin jahat, lebih jahat gitu ya. Nggak seperti gitu. Yang Tuhan maksudkan, baik hati di sini adalah menerima orang lain dengan segala keadaan, mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, tidak dendam, ya, tapi memberkati orang lain. Itu cirinya orang yang menerima kasih karunia, hidup dalam kasih karunia, yang menikmati kasih karunia Tuhan. Pasti dia baik hati. Dan itu kelihatan dalam perbuatan.
Kita harus semua belajar, saudara. Kita belum sempurna. Kadang-kadang jujur hati kecil ini kadang-kadang juga jahat, saudara. Tapi kita harus belajar. Saya merenungkan ayat ini, saya belajar, saudara, untuk bisa, supaya bisa menikmati semua karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ayat yang terakhir, saudara, kita lihat dari Filipi 4, ayat 14, mulai. Jemaat Filipi ini adalah jemaat yang baik hati, saudara. Mereka mengambil bagian dalam kesusahan Paulus. Filipi 4 ayat 14 dikatakan begini. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Katakan ayat 15, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Artinya Paulus bilang bahwa orang Filipi ini nggak ada hutang piutang. Mereka memberi sama Paulus dengan kerelaan hati. Ayat 16 dikatakan, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Filipi adalah jemaat yang baik hati. Kenapa kita bisa tahu mereka baik hati? Karena dia menopang pelayanan Paulus. Waktu Paulus memberitakan firman Tuhan di Tesalonika, mereka mengumpulkan bantuan membantu Paulus. Uang mereka berikan Paulus untuk melayani. Dan mereka tidak hitung-hitungan. Oh, ini berupa pinjaman? Enggak. Ini berupa utang? Enggak. Mereka memberi dengan tulus. Baik hati. Orang yang tahu memberi dengan ketulusan, itu adalah orang yang baik hati. Orang yang menerima kasih karunia, orang yang hidup dalam kasih karunia. Paulus berkata, tetapi yang keutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Artinya, saudara, waktu kita baik hati, suka memberi, suka menolong orang lain, itu artinya kita sedang memperbesar keuntungan diri kita sendiri. Amsal berkata, orang yang baik hati itu diberkati Tuhan. Kita sedang memperbesar keuntungan kita. Waktu kita memberi, saudara, memberi buat pekerjaan Tuhan, itu artinya kita sedang baik hati. Kita sedang menabur sesuatu untuk kekekalan. Ingat, hidup di sekarang ini, saudara, sementara di bumi ini, sementara. Kalau ada penderitaan, ada sengsara, ada tekanan hidup, hanya sementara. Tapi setelah itu kita akan masuk dalam dimensi yang lain. Kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita akan menggunakan tubuh kemuliaan, di mana sengsara tidak ada lagi. Oleh sebab itu, saudara, mari hari-hari ini kita nikmati kasih karunia Tuhan. Bagaimana caranya? Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Jangan mau digeser oleh apapun. Terus belajar firman. Terus baca firman. Terus dengarkan firman. Terus renungkan firman. Alkitab berkata, Mazmur bilang, orang yang merenungkan firman siang dan malam, dia akan menghasilkan buah yang lebat. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti selalu berhasil. Berdiri teguh dalam Tuhan. Orang yang menikmati kasih karunia, ciri yang kedua, dia bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Dalam segala situasi. Dia bisa mengampuni orang lain. Dia bisa memaafkan orang lain ketika dia difitnah, ketika dia
salah mengerti. Hatinya tidak pernah sakit, hatinya tidak pernah terluka, hatinya tidak pernah pahit, tapi hatinya terus bersukacita karena Tuhan. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga, orang yang menikmati kasih karunia Tuhan, hatinya selalu baik. Itu sebabnya hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tidak peduli jemaat Makedonia, mereka miskin, mereka tekanan, tapi hati mereka meluap dengan syukur. Jemaat Filipi, walaupun mereka sangat berkorban untuk pelayanan Paulus, mereka memberi, dan Alkitab mencatat waktu mereka memberi itu memperkaya, memberkati mereka, memperbesar keuntungan mereka. Biarlah hari ini kita renungkan 3 hal ini supaya kita tetap berdiri teguh dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, dan saya kembalikan kepada Pak Gembala. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, kita semua mampu berdiri teguh dalam segala keadaan. Amin. Kita semua bersukacita dalam segala keadaan, dan kita semua menjadi seorang yang baik, memiliki hati yang baik, yang menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Kristus. Thank you, Kofunik, buat firman pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya kami punya Bapa yang sangat baik, yang telah memberikan kasih karunia melalui Yesus Kristus. Bapa yang mengerti setiap isi hati dan pergumulan kami. Bapa yang selalu menyediakan apa yang kami butuhkan, bahkan yang belum dapat kami bayangkan dan pikirkan, Engkau telah menyediakannya, Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih karunia yang dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap berdiri teguh dalam segala keadaan. Dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kesengsaraan, kami boleh tetap berharap dan percaya kepada Engkau, Tuhan. Kami tetap berdiri teguh, mengerti panggilan Tuhan, dan terus melayani Tuhan, sampai Tuhan memanggil kami. Demikian pula kami dapat bersukacita, Tuhan, dalam segala keadaan, baik dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, karena sukacita kami ada di dalam Engkau, yang telah menganugerahkan keselamatan yang kekal dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu itulah yang menjadi sukacita kami, jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, buat hati-Mu yang Kau taruh dalam hati kami, sehingga kami boleh saling mengasihi satu sama yang lain. Kami boleh memberikan yang terbaik dalam hidup kami, kepada sesama kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat anak-Mu Kofunik yang sudah menyampaikan kebenaran firman Kristus. Kami percaya hikmat, pengurapan, pengenalan pribadi bersama dan Engkau, pengalaman pribadi bersama dan Engkau, kan Kofunik alami seluruhnya Tuhan. Bersama dan Yeni, keluarganya Tuhan, dan anak-anaknya, Matthew Mayer, Engkau memberkatinya Tuhan. Terus, pertajam panggilan-Mu, karunia-Mu Tuhan. Engkau pakai Kofunik dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkat rohani dan berkat jasmani, berlimpah dalam kehidupan Kofunik. Bersyukur buat firman-Mu, kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tetap berdiri teguh, bersukacita, dan memiliki hati yang baik bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.